Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih yang sudah mendaftar webinar trading saham satu-satu pada pagi hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang trading saham satu-satu yang akan dibawakan oleh Bapak Fajar Siddiq Hidayatullah selama kurang lebih sampai dengan jam 12 siang, dan nantinya replay akan diberikan di dalam via email ataupun bagi yang sudah subscribe channel YouTube Baca Saham Indonesia itu sudah nantinya akan mendapatkan notifikasi jika video trading webinar pada hari ini akan diupload di channel YouTube tersebut, kayak gitu. Nah, selama berlangsungnya webinar ini, itu peserta akan diharapkan akan di mute terlebih dahulu. Nantinya pada saat sesi tanya jawab, nanti peserta bisa membuka mic ataupun bisa menanyakan di kolom chat pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung membuka webinar trading saham satu-satu pada hari ini. Dipersilakan kepada Bapak Fajar Siddiq Hidayatullah untuk membuka webinar pada pagi hari ini. Sebentar ya. Cik, suara aman, Mas? Ya, aman-aman. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu berada. Senang sekali saya di hari yang spesial, yaitu di bulan Ramadan, bisa bertemu silaturahmi dengan bapak-bapak, ibu-ibu semua, bisa berbagi pengalaman, sharing ilmu yang semoga menjadi amal jariah bagi kita semua, baik bagi saya ataupun bagi bapak-bapak, ibu-ibu semua, untuk mengisi hari secara berkah, mengisi hari dengan belajar saham, yang tentunya saham itu sendiri adalah merupakan salah satu modernisasi dari yang namanya berdagang, di mana berdagang itu sendiri merupakan salah satu 9 pintu rezeki, salah satu dari 9 pintu rezeki yang diajarkan atau disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kayak gitu. Jadi saya tidak tahu latar belakang dari bapak-bapak, ibu semua, teman-teman semua, apakah sudah mempunyai akun saham atau belum, kayak gitu. Tapi di sini fokusnya itu adalah bagi teman-teman yang masih kurang dari 1 tahun. Jadi bagi teman-teman yang belum punya akun ataupun yang sudah punya akun tapi kurang dari 1 tahun, maka forum ini adalah salah satu tempat atau wadah memfasilitasi hal tersebut, gitu. Kelihatan, Mas? Ya, kelihatan. Oke. Webinar trading saham pada hari ini, hari Minggu, jam 10 pagi. Jadi kita kurang lebih akan makan waktu 2 jam. Jadi akan waktu 2 jam discuss. Jadi karena cukup lama, alangkah baiknya menyempatkan atau bersandar atau di posisi yang rileks gitu, sambil berada di depan laptop ataupun ada buku catatan untuk menulis poin-poin pentingnya gitu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman Bapak Ibu semua untuk bisa meraih kesuksesan atau khususnya trading di masa yang akan datang gitu. Pada webinar kali ini itu kurang lebih akan sama saya, Fajar Siddiq Hidayatullah, yaitu co-founder dari Belajar Saham Indonesia. Tak kenal maka tak sayang, maka saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fajar Siddiq Hidayatullah. Berikut adalah sosial media saya. Jadi bisa diintip-intip, itu adalah sosial media saya, baik Instagram, Twitter, TikTok ataupun YouTube. Di situ saya ngebahas atau suka mengulas mengenai market terkini atau fokus mengenai saham. Jadi postingan-postingannya mengenai saham. Mungkin ada yang cocok dengan karakter dari bapak-bapak ibu semua, jadi bisa dicolek-colek dulu. Kalau pengen berteman bisa berteman gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan juga, itu bisa langsung chat saya di DM Instagram kayak gitu. Adapun riwayat pendidikan non akademik yaitu sertifikasi wakil perantara pedagang efek pemasaran tahun 2019, sertifikasi register security analyst tahun 2020,
Adapun pengalamannya itu ambasador dari investor saham pemula regional Palembang tahun 2018 sampai 2020. Lalu founder Seni Pasar Modal Underscores itu, dan juga co-founder dari Belajar Saham Indonesia. Selain itu juga alhamdulillah masih aktif sebagai penulis dari Elek Media Kompetindo, di mana buku-bukunya itu ada di Gramedia seluruh Indonesia. Itu udah mengeluarkan 2 buku bersama Prima Bintang, yaitu yang pertama adalah The Art of Eastern Market. Jadi sekilas tentang The Art of Eastern Market, yaitu buku mengenai bandarmologi atau ilmu per market makeran gitu. Dan yang kedua adalah Millennial Investing, buku tentang yang namanya fundamental saham gitu. Dan yang semuanya bisa teman-teman peroleh di Gramedia. Nah, ini kalau teman-teman lihat icon-icon ini bisa teman-teman cari. Teman-teman cari kalau di Gramedia itu adalah di yang namanya di kolom bisnis dan investasi ataupun di kolom investasi gitu. Bisa dicari di sini, adalah 2 buku ini. Ini adalah harga di Pulau Jawa. Buku di Art of Eastern Market harganya 135.000 dan Millennial Investing adalah harganya 89.000, di mana kurang lebih isinya itu tadi di Art of Eastern Market itu khusus banget untuk pemula yang masih menganggap bahwa bursa itu adalah lurus-lurus aja, di mana hanya mengandalkan jual beli saham. Ternyata nggak semudah itu gitu. Ada permainan-permainan, intrik-intrik yang bermain di sana. Istilahnya itu adalah undercover dari bursa itu sendiri. Ada permainan-permainan yang tidak terlihat gitu, yang nggak terlihat di permukaan tapi ada di bawah permukaan. Nah, itu ada dibahas tuntas di The Art of Eastern Market. Sedangkan Millennial Investing itu buku mengenai kegundahan para milenial yang ingin mendapatkan duit instan, di mana dia nggak pengen naruh duit terus beli lalu lupakan, dia nggak pengen. Tapi kalau ada keuntungan dia harus take profit gitu. Tapi dengan tentunya fundamental yang baik. Bagaimana tata cara pemilihan fundamental yang baik atau membaca laporan keuangan. Nah, itu ada di buku Millennial Investing. Jadi ini adalah 2 buku recommended yang wajib dibaca bagi teman-teman semua yang benar-benar baru terjun di pasar modal ataupun pengalaman masih kurang dari 1 tahun. Dan ini adalah channel YouTube saya. Kalau misalkan ada yang tertarik, silakan colek-colek aja, buka dulu di Seni Pasar Modal. Itu di subscribe kalau memang sesuai dengan yang namanya kesukaan atau interest dari bapak-bapak atau ibu-ibu semua. Adapun materi kelas pada hari ini yaitu ada 4 poin besar, yaitu yang pertama adalah pengertian trading dan jenis trading, yang kedua adalah pengenalan teknik analisis dimulai dari nol, yang ketiga adalah cara belajar trading saham, dan yang keempat adalah pengantar analisis fundamental saham. Yang pertama yang harus diluruskan adalah definisi saham. Saham itu adalah lembar kepemilikan perusahaan yang dimana kalau kita mempunyai saham tersebut, kita akan menjadi sebagai pemilik perusahaan atau disebut dengan istilah investor gitu. Dimana adapun kelebihannya kalau kita disebut sebagai investor atau kepemilik saham, artinya kita mempunyai hak suara untuk menentukan kebijakan ataupun menentukan direksi yang akan di situ, dengan tentunya porsi-porsi sesuai dengan kepemilikan kita gitu. Tapi di sana intinya saham itu udah menjadi trendsetter baru bagi anak muda milenial Indonesia. Kenapa? Karena saham ini udah menjadi udah menjadi lifestyle baru, bahwa kalau mau menuju sukses, salah satu cara untuk menuju sukses yang mudah dan bisa dikuasai oleh semua orang, tidak melihat golongan atau segala macamnya, itu adalah di saham. Tapi ada paradigma atau persepsi-persepsi yang harus diluruskan, yaitu bahwa saham itu tidak sama dengan main saham. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mengatakan bahwa saham itu adalah main saham, maka itu adalah keliru besar ataupun salah besar.
Saham itu tidak sama dengan main saham, tapi berbisnis saham. Kenapa? Tadi dibilang saham itu adalah tadi mirip kayak berdagang. Artinya di sini kalau kita berdagang bukan sembarangan cap cip cop mau dagang ini gitu tanpa menentukan strategi yang tepat, terus tempat yang tepat dan lain sebagainya. Di saham pun sama gitu. Saham itu tidak disebut dengan main saham karena main saham itu akan melepas yang namanya tanggung jawab kita gitu terhadap uang yang kita punya sendiri gitu. Artinya lebih ke arah yang namanya judi. Beda halnya kalau kita bisnis saham. Bisnis saham itu identik dengan yang namanya berdagang. Berdagang saham. Artinya di sini kita menyiapkan persepsi-persepsi dan juga yang namanya menyiapkan strategi, model dan perhatian serta belajar evaluasi dan segala macam itu ada di bisnis saham. Makanya saham itu lebih identik dengan bisnis saham daripada main saham. Artinya kalau teman-teman masih main saham persepsinya, maka bisa jadi profil resikonya tidak cocok sebagai seorang yang menanamkan uangnya di pasar modal terkhususnya di saham. Adapun perbedaan dalam seseorang dalam menanamkan modalnya, yaitu ada yang disebut dengan istilah investasi, ada yang disebut dengan istilah trading. Di mana investasi prinsipnya adalah buy and hold, beli dan tahan, atau bisa juga prinsipnya itu buy and forgotten kayak gitu, beli dan lupakan. Itu adalah prinsip dari investasi. Sedangkan prinsip dari trading itu adalah buy and sell ataupun bisa dibilang juga sebagai hit and run. Jadi ada beberapa prinsip, bisa buy and sell ataupun hit and run. Adapun strategi yang digunakan antara investasi dan trading itu pun berbeda. Di mana investasi yaitu membeli saham perusahaan yang memiliki fundamental yang baik. Sedangkan trading membeli saham perusahaan yang harganya berpotensi naik dalam waktu dekat gitu. Fundamental yang baik, perusahaan dengan fundamental yang baik itu bisa dilihat di mana? Itu bisa dilihat yang namanya di laporan keuangan gitu. Fokusnya tadi ke kesehatan perusahaan, yaitu analisisnya berdasarkan fundamental. Sedangkan kalau trading itu tadi membeli saham perusahaan berdasarkan harganya yang berpotensi naik. Artinya di sini fokusnya adalah price action. Apa yang terjadi di market, apa yang terjadi sentimen market yang berlangsung itu adalah trading sebutannya. Membeli dan menjual berdasarkan sentimen atau isu atau berita yang lagi viral. Analisis yang digunakan yaitu adalah analisis teknikal gitu. Dan terakhir adalah perbedaan time frame. Time frame dari investasi dan trading jelas berbeda. Time frame untuk investasi adalah jangka panjang. Berapa lama sih dikatakan sebagai waktu yang disebut sebagai investasi? Jawabannya untuk investasi itu sendiri lebih dari 1 tahun itu sudah disebut sebagai investasi. Sedangkan kalau trading itu adalah jangka pendek. Artinya di sini mau teman-teman beli dan jual pada hari yang sama atau dijual pada hari berikutnya atau dijual pada minggu berikutnya atau dijual pada bulan berikutnya selama kurang dari 1 tahun itu disebut sebagai trading. Secara umum analisis saham tadi terbagi kan. Tadi kita ngelihat analisis fundamental dan teknikal. Analisis saham terbagi menjadi 2, yaitu fundamental dan teknikal. Fundamental itu kita akan ngebahas mengenai analisis ekonomi, industri, rasio keuangan, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau analisis teknikal itu kita akan hanya membahas sebenarnya follow the market atau follow gajah atau follow bandar gitu. Oh itu gajah? Gajah itu adalah sebutan kami untuk para market maker. Jadi market maker itu sendiri kenapa di ikonik gajah? Karena untuk menjatuhkan gajah itu pun tidaklah mudah gitu.
Lalu yang kedua prinsip dari analis teknikal itu adalah support dan resistance level. Artinya di sini analis teknikal itu hanya menentukan ini loh supportnya, inilah resistennya, tapi turunannya pun banyak gitu. Misalkan contoh adalah kalau misalkan di apa namanya, misalkan untuk rumus fisika ataupun rumus matematika, misalkan untuk menuju yang kita tuju, misalkan massa jenis ataupun berat jenis, misalkan massa jenis sama dengan M per V kayak gitu. Tapi lalu berubah lagi untuk mencari massa bisa massa jenis kali volume dan lain sebagainya. Akan bermain di area sana gitu. Begitu juga support dan level itu awalnya hanya menentukan support dan resisten, tapi kenyataannya dengan secanggihnya teknologi, akhirnya ilmu itu berkembang. Tidak hanya ada IPA dan IPS, dari IPA itu ada jabarannya lagi. Ada kimia, fisika, biologi. Lalu dari kimia itu bisa menjabar lagi jadi teknik kimia, terus ada lagi kimia murni dan sebagainya. Dan dari teknik kimia menurun lagi kayak gitu loh. Itu loh adalah apa namanya? Prinsip-prinsip ataupun turunan-turunan yang terjadi di analis teknikal. Fungsinya sama, yaitu induknya adalah support dan resisten level. Adapun dua tipikal pelaku pasar saham, itu yang pertama adalah sabar dan yang kedua adalah instan. Ada perbedaan antara sabar dan instan. Di mana kalau sabar itu sebutannya investor. Kenapa sebutannya investor? Artinya dia melakukan tadi beli dan jual pada waktu yang sangat-sangat panjang. Butuh kesabaran untuk bertumbuh. Di mana seorang investor itu percaya bahwa untuk sukses di pasar modal itu membutuhkan yang namanya waktu. Tidak ada yang namanya instan. Berbeda halnya untuk pelaku pasar yang trader. Biasanya ini adalah para millennials atau anak muda yang pengen dapat duitnya itu cepat. Kalau bisa kita beli pada hari itu, kita jual pada detik yang sama gitu. Yang penting walaupun cuma 200-300 perak, yang penting instan, untung instan. Itu adalah pelaku pasar yang instan. Pelaku pasar yang instan tidak percaya yang namanya proses, tapi dia percaya dengan yang namanya adalah hasil atau return yang didapat. Apakah salah paradigma antara investor dan trader? Tidak salah, tidak ada yang salah. Itu hanya berdasarkan perspektif antara investor dan trader. Jadi nggak ada yang salah. Jadi saham itu nggak ada ilmu yang salah. Cuma pendekatan-pendekatannya ini harus kita tahu latar belakangnya itu seperti apa gitu. Tadi berkata mengenai trader khususnya instan ya. Apa sih sebenarnya trader? Trader itu berasal dari kata trader dan saham. Trade adalah transaksi jual beli. Adalah orang atau pelaku. Saham adalah lembar kepemilikan perusahaan. Di mana trader saham adalah orang atau pelaku yang melakukan transaksi jual beli lembar kepemilikan perusahaan. Oke, sekali lagi trader itu adalah orang atau pelakunya yang melakukan transaksi jual beli lembar kepemilikan perusahaan. Artinya di sini investor pun sebenarnya adalah bagian dari trader. Cuma yang membedakannya itu adalah tadi long time dan juga yang namanya adalah metode yang digunakan, di mana investor lebih menekankan terhadap yang namanya analisis fundamental ataupun kesehatan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan. Sedangkan kalau misalkan trader itu dilihat time frame-nya pendek dan dia melihat berdasarkan price action. Definisi trading saham. Beli ketika mau naik, jual ketika mau turun. Mungkin persepsi inilah yang apa namanya ya, yang sering digaungkan oleh para trader ataupun para broker atau sales broker atau sales sekuritas saat menawarkan atau yang namanya
mempromosikan dagangan mereka yaitu saham. Biar orang-orang berbondong-bondong untuk masuk. Ya istilahnya kayak MLM lah. Kayak MLM gitu. Dimana mudah kok kayak gitu untuk melakukan transaksi, maksudnya untuk dapat profit di saham. Beli aja ketika naik, jual ketika mau turun gitu. Beli ketika mau naik, jual ketika mau turun. Dapat keuntungannya dari selisih harga gitu. Itu juga yang kadang suka dipromosikan oleh para trading gold ataupun cryptocurrency. Nah, prinsip ini yang digunakan, yaitu bahwa beli dan jual. Yaitu beli aja di harga rendah, jual di harga tinggi. Memanfaatkan yang namanya selisih harga atau yang namanya capital gain di situ. Padahal itu adalah sebuah apa namanya ya? Hitam di atas putih gitu. Hanya itu. Kenyataannya tidak semudah itu gitu loh. Tidak semudah itu. Kenapa? Untuk para pelaku pasar yang apa namanya? Yang sudah pernah melakukan transaksi jual beli, pasti akan tahu bahwa kalau kita beli terkadang atau bahkan seringkali harga malah turun. Lalu kita jual harga malah naik. Kok kayak gitu ya? Padahal kalau secara prinsip ekonomi, kalau banyak yang beli harusnya harga malah naik. Tapi kalau banyak yang jual harga malah turun. Permintaan dan penawaran. Tetapi itu hanya tadi hitam di atas putih. Kenyataannya tidak sesimpel itu, tidak sesederhana itu gitu. Kenapa? Karena adanya market maker di sana, adanya bandar di sana, adanya gajah di sana. Lalu pertanyaannya, kalau udah tertarik nih, bagaimana cara belajar trading saham? Cara belajar trading saham itu pun sangat-sangat mudah gitu loh. Tidak ada yang sulit. Jadi saya bagi dalam beberapa step. Yang pertama adalah mulai dari nominal yang kecil. Nominal yang kecil itu sangat-sangat diperlukan gitu. Nominal yang kecil sangat-sangat diperlukan untuk para investor ataupun trader pemula. Kenapa? Biar tidak terjadi yang namanya panic selling ataupun terjadi yang namanya traumatically terhadap bursa. Itu yang harus benar-benar dihindari. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan trauma tersendiri yang akhirnya akan mempengaruhi metode yang akan digunakan dan akhirnya malah cenderung defensif dan takut untuk masuk di saham. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi pertanyaannya, mulai dari nominal berapa sih untuk trading saham? Jawabannya adalah apa? Ayo, apa? Jawabannya adalah berapapun. Selama itu nyaman untuk teman-teman melakukan investasi ataupun duit tersebut hilang gitu. Bisa 100.000, bisa 200.000, bisa 50.000 atau bahkan 10.000. Itu sama aja. Selama itu memberikan kenyamanan, kalau duit itu hilang, maka itulah titik ternyaman. Itulah titik paling ideal untuk yang namanya memulai trading saham gitu. Jadi sekali lagi budgetnya itu dikembalikan kepada masing-masing individu. Jadi jangan yang namanya memaksakan kehendak. Pengen yang 10 juta. Kalau misalkan yang 100.000 ada, kenapa yang milih yang 10 juta? Pilih aja yang 100.000 gitu. Kalau 100.000 itu setelah kita kumpulkan sampai 10 juta, baru kita jual masuk yang 10 juta. Tapi kalau itu jangan menunggu, karena itu adalah salah satu kesalahan kalau kita hanya menunggu aja. Emang bisa Bang kalau memulai trading dari 100.000? Jawabannya sangat-sangat bisa. Gitu. Dalam melakukan transaksi jual beli yang diperbolehkan dalam bentuk lot. Satu lot itu adalah satuan dalam melakukan transaksi jual beli saham gitu. Satu lot adalah di mana satu lot itu sama dengan 100 lembar kepemilikan perusahaan.
Dan ada sekitar 450 emiten perusahaan di bawah yang harganya itu di bawah 100.000 gitu. Jadi nggak ada alasan lagi bagi teman-teman ataupun bagi bapak-bapak ibu-ibu untuk tidak masuk ke bursa. Karena harga di bawah 100.000 artinya harga biaya hidup zaman sekarang sih kayaknya 100.000 udah kayak apa ya, beli cemilan tiap hari gitu loh. Entah itu nongkrong hanya di Starbucks ataupun yang lainnya, atau beli kopi kenangan, misal kopi janji jiwa yang harganya mungkin ada yang seharga itu pun ada. Perlu screening atau seleksi lebih lanjut untuk memilih perusahaan yang akan kita beli. Untuk pemula, sebaiknya mulailah dari yang namanya indeks. Jadi Bursa Efek telah menyediakan indeks yang mempermudahkan bagi para investor atau para pemula yang baru banget terjun di saham, itu bingung kan, ada ratusan emiten yang listing di Bursa Efek. Mana nih yang harus dipilih? Nah, itu dipermudah oleh bursa dengan membentuk yang namanya indeks. Jadi indeks itu adalah kumpulan perusahaan yang memenuhi kategori-kategori yang telah ditetapkan tentunya oleh si pembuat indeks. Ada belasan indeks, ada indeks Kompas 100, indeks LQ45, IDX 30, JII Jakarta Islamic Index, lalu ada yang namanya ISI Islam Syariah Index, terus ada indeks dividen, ada indeks BUMN dan lain sebagainya gitu. Kita akan fokus ke dua indeks, yaitu yang pertama adalah indeks Kompas 100, yaitu adalah daftar perusahaan yang dibuat untuk memudahkan pelaku pasar dalam mengamati perusahaan berdasarkan bobot perusahaannya. Ini ada 44 emiten sampai detik ini yang harganya bisa kita beli di bawah 100.000. Sekali lagi, di bawah 100.000. Bisa dimulai dengan harga yang pertama Bumi di harga itu 61 perak, artinya kalau satu lot adalah 100 lembar kepemilikan perusahaan, itu harganya berarti kali aja 100, 6.100. Itu udah kita bisa ngebeli Bumi. Berarti seharga Bumi itu seharga gorengan ya. Seharga gorengan 5 biji. Lalu yang termahal adalah PNBN. PNBN dengan harga 99.500 itu yang termahal gitu. Jadi bisa teman-teman pilih berdasarkan ini dulu nih. Tinggal teman-teman amati kesukaan teman-teman, profil resikonya sesuai di mana. Apakah sektor defensif ataupun yang lainnya. Kalau defensif berarti sektor-sektor yang berhubungan dengan perbankan, sektor-sektor yang berhubungan dengan consumer good gitu. Dan ini adalah indeks LQ45 yang di bawah 100.000. Apa itu indeks LQ45? Ada kata-kata 45, artinya list 45 perusahaan yang memiliki kapasitas atau kapitalisasi yang sangat-sangat besar dan umumnya perusahaan yang memiliki fundamental yang baik. Di sini ada 5 emiten, di mana kalau di bulan Maret itu hanya tersisa di LQ45 2 emiten yang bisa di bawah 100.000. Sekarang udah balik ke 5 emiten, yaitu adalah Powon, Medco, Era, MNCN, dan Sumarekon, SMRA. Di mana yang termurah adalah 50.500 dan yang termahal yaitu adalah 94.000. Artinya dengan kita membeli ini pun masih di bawah 100.000. So, nggak ada alasan lagi berarti kan untuk teman-teman nggak membuka akun saham untuk saat ini gitu. Yang kedua adalah modal utama trading saham adalah pengetahuan. Oleh karena itu, carilah mentor. Mentor itu sangat diperlukan khususnya untuk para pemula baik trader ataupun investor. Kenapa mentor ini perlu? Karena mentor inilah yang akan menjadi acuan kita sebelum kita memodifikasi. Banyak contoh-contoh sukses, orang itu akan membutuhkan mentor terlebih dahulu. Kenapa?
Anggaplah investor pemula ataupun trader pemula itu adalah bayi yang baru lahir. Nggak ada kan bayi yang baru lahir ujuk-ujuk dia bisa lari, berdiri dan lari. Nggak bisa. Pasti ada yang mengajarkannya dulu bagaimana cara ngomong, dari ngomong gimana cara merangkak, dari merangkak gimana cara untuk berdiri, dari berdiri bagaimana cara untuk berlari. Itu ada ada yang mencontohkan. Oleh karena itu, di saham pun sama, baik investor ataupun trader, maka carilah mentor. Mentor itu bisa dari mana? Yang penting semasukan sama bapak-bapak, ibu-ibu semua gitu. Banyak baca buku analisis teknikal dan ikuti workshop technical analysis hingga mahir menjadi trader saham yang mandiri. Maksudnya apa? Maksudnya itu jangan pernah takut untuk menginvestasikan uang-uangnya untuk mengikuti webinar-webinar yang berbayar ataupun workshop-workshop yang berbayar. Kenapa? Karena itu setidaknya akan membuka wawasan teman-teman terhadap hal tersebut gitu. Atau setidaknya tadi kita menginvestasikan dari kepala ke atas itu tidak akan pernah rugi, akan selalu bermanfaat. Mungkin manfaatnya itu tidak bisa dirasakan sekarang, tapi akan bisa dirasakan di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu adalah memilih perusahaan sekuritas. Ada beberapa yang harus dipenuhi dalam memilih perusahaan sekuritas. Yang pertama yaitu adalah dekat dengan kita. Artinya pastikan bahwa perusahaan sekuritas atau broker tersebut itu dekat dengan kita atau berada di domisili yang sama dengan tempat tinggal kita. Kenapa? Karena ini akan memudahkan kita untuk belajar dengan pihak sekuritasnya langsung, baik teknikal ataupun fundamental. Selain itu juga kita bisa yang namanya melakukan transaksi secara langsung di sana gitu, yang akan diajarkan oleh mereka. Jadi bisa live trade bareng gitu di tempat mereka, itu bisa. Itulah kenapa penting banget untuk yang namanya memilih perusahaan sekuritas dekat dengan kita. Yang kedua adalah fee jual dan beli. Fee jual dan beli ini akan menjadi poin penting, poin krusial khususnya bagi seorang trading atau melakukan transaksi jual beli pada detik atau hari yang sama sampai kurang lebih 1 tahun. Itu masih memperhatikan yang namanya fee jual dan beli. Yang ketiga adalah perhatikan modal kita. Tadi jaga sampai besar pasak daripada tiang gitu. Yang selanjutnya mempunyai grup diskus. Nah, mempunyai grup diskus ini penting. Kenapa? Karena ini menjadi salah satu kewajiban bagi investor, bagi broker ataupun sekuritas untuk mengajarkan para pemula ini setidaknya sebelum terjun ke medan perang. Artinya dipersenjatai seadanya dulu nih, kayak gitu loh. Yaitu bisa dengan di satu tempat. Itu pentingnya mempunyai grup diskusi gitu. Lanjut adalah aktif kelas edukasi nasabah. Ini adalah kita harus mengupdate terus ya. Ini kita harus mengupdate terus. Kenapa? Makanya kita harus memilih perusahaan yang aktif edukasi nasabahnya. Adapun syaratnya pun sangat mudah, yaitu KTP, lalu yang kedua NPWP itu opsional, lalu yang ketiga cover buku tabungan itu difotokopi semua. Dan satu lagi yang syarat buka rekening adalah bawa 2 buah materai 10.000 itu. Itu hanya sesederhana itu. Sama kayak kita ngebuka buku tabungan di bank, simple dan mudah gitu. Jadi nggak ada alasan lagi bagi teman-teman yang belum punya akun untuk tidak membuka akun saham, ataupun bagi yang udah punya tidak punya alasan lagi gitu untuk tidak belajar
saham dengan baik dan benar. Pemilihan emiten yang tepat. Klasifikasi saham berdasarkan kapitalisasi pasar. Ada first liner, second liner, dan third liner. Apa itu first liner? First liner yaitu adalah kapitalisasi pasar lebih dari 40 triliun. Memiliki fundamental yang baik, kinerja perusahaan baik, market leader di sektornya, mereka penggerak harga IHSG, sahamnya itu liquid, itu adalah first liner. Atau bisa kita sebut dengan istilah blue chip, itu adalah first liner. Sedangkan second liner adalah kapitalisasi pasar itu 1T hingga 40T. Sahamnya kadang itu tidak lebih liquid dari first liner. Serta merek dengan perusahaan yang juga dikenal oleh masyarakat. Third liner, kapitalisasi pasar kurang dari 1 tahun. Ukuran perusahaan yang kecil menyebabkan saham tidak terlalu liquid, namun hanya bisa berfluktuasi dalam waktu singkat. Yang ketiga, sering dijadikan saham gorengan itu. Jadi yang ketiga jadi kalau kita sering dengar kata saham gorengan itu adalah saham-saham third liner. Yang kelima, pemula jangan gunakan semua modal ke satu transaksi. Ini ada dua perbandingan antara yang memasukkan dalam satu kali transaksi dan yang membaginya ke beberapa emiten atau yang disebut sebagai diversifikasi portofolio. Cermati dengan baik-baik. Sudah dicermati? Apa perbedaannya? Ya, perbedaannya itu sangat-sangat signifikan. Di mana kita bisa dilihat itu Bank BBNI di harga 5.062 dia masuk all in 79 juta. Tidak mendiverifikasinya. Lihat IIKP cuma dibeli dengan harga Rp5.000 gitu. Cuma satu lot itu pun. Dibandingkan dengan yang di kanannya itu ada BBNI, BNLI, Ciputra, Telkom, Waskita, di mana bisa kita lihat bahwa value-nya itu hampir mayoritas berimbang. Itulah yang disebut sebagai diversifikasi portofolio. Yang keenam, cut loss dan profit yang realistis. Nah, cut loss dan profit yang realistis itu sangat-sangatlah penting. Dimana kalau kita berekspektasi itu kalau merah harusnya jual, kalau hijau harusnya profit. Tapi kenyataannya, realitanya kita profit atau portofolio hijau emiten tersebut naik, kita malah bingung jualnya kapan ya, ya gitu loh. Tapi yang akhirnya kalau gatal untuk ngejual juga, tiba-tiba uji baru 2%, 3% udah dijual. Padahal memiliki potensi hingga 10-20% gitu. Yang kedua yaitu adalah kalau misalkan berwarna merah ataupun potensi rugi, maka kita akan menahannya gitu. Enggak mau kita cut loss, yang akhirnya berganda-ganda dari mulai 1%, 2%, 5%, 10%, 20% hingga ke 100% gitu. Itu adalah realita yang terjadi di bursa kita, berbeda antara ekspektasi dan realitas. Kenapa penting kita harus memahami ekspektasi dan realitas untuk memastikan take profit dan cut loss? Itu karena tidak lain dan tidak bukan adalah ini. Apa ini? Tabel apa ini? Ini adalah tabel di mana kalau misalkan kita kehilangan sekian persen, maka kita harus membalikan keuntungan sekian persen. Misalkan kita rugi 10%, maka kita harus untung 11%, baru modal tersebut setidaknya balik ke penguasanya atau yang menguasainya gitu. Berbeda halnya kalau misalkan 20%, 25%, 30%, 43%, 50%, 100%.
Artinya di sini cuma 50%, tapi bisa kita harus target profitnya 100%. Jadi benar-benar sangat beban gitu. Makanya untuk seorang trading, cut loss menjadi ilmu wajib gitu ya, menjadi ilmu wajib bagi para trader. Kita lanjut ke pembahasan analisis teknikal. Analisis teknikal yaitu adalah prediksi market berdasarkan nilai valuasi saham dari historical grafik. Membutuhkan data apa aja? Yang membutuhkan datanya hanya harga, yaitu harga open, pembukaan, harga high, harga tertinggi, low, harga terendah, dan close, harga penutupan serta volume. Di mana prinsip dari analisis teknikal itu adalah berakar dari yang namanya Dow Theory. Ada 3 prinsip dari Dow Theory, yaitu yang pertama, market discounted is everything. Harga yang terbentuk di pasar telah mencerminkan semua informasi. Baik itu dia lagi greedy, itu dia lagi ketakutan kayak gitu, atau dia lagi cemas, itu kelihatan dari pergerakan pasar. Yang kedua yaitu adalah there are three kinds of market trends, yaitu adalah uptrend, downtrend, dan sideways. Dan ini yang harus diingat oleh teman-teman semua. Tidak ada yang selama-lamanya itu akan mengalami kenaikan naik-naik terus. Akan satu titik akan mengalami jenuh yang akhirnya turun, dari turun akhirnya sideways gitu. Yang ketiga adalah primary trends have three phases. Dalam kondisi market naik terdapat fase akumulasi, partisipasi publik, dan fase distribusi. Ini adalah trading. Trading adalah merupakan transaksi jual beli terbagi menjadi dua, yaitu adalah day trader ataupun swing trader. Day trader artinya kita melakukan beli dan jual pada hari yang sama. Haram hukumnya kalau kita dijual pada misalnya diinapkan kalau tujuannya daily trading. Sedangkan kalau swing trading buy and sell ya pada waktu yang berbeda. Ini adalah kelebihan dari swing trading dan daily trading. Bisa dilihat kelebihan dari masing-masing swing trading ataupun dari daily trading. Dan setiap kelebihan akan selalu ada kekurangan. Dan ini adalah kekurangan dari swing trading ataupun dari daily trading. Selanjutnya, setelah kita mengetahui prinsip-prinsip Dow Theory, terus kita udah mengetahui tadi apa namanya kelebihan dan kekurangannya, maka sekarang balik lagi ke pertanyaannya, yaitu adalah teman-teman cocoknya yang mana, daily trading apa swing trading? Semakin pendek time frame, artinya semakin mendekati detik, itu adalah tingkat kesalahannya itu semakin tinggi, tapi tingkat efektivitas atau tingkat daya ininya apa namanya apa sebutannya ya, kalau apa namanya sebutannya itu kalau time frame-nya itu makin pendek, kalau time frame yang pendek itu volatilnya semakin tinggi, tingkat sensitivitas semakin rendah itu. Jadi akan balik lagi ke teman-teman apakah menggunakan daily trading ataupun swing trading. Setelah teman-teman menentukan daily trading dan swing trading, maka teman-teman akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu analisis yang akan digunakan, charting yang akan digunakan, karena chart itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah bar chart. Ini adalah bar chart, bisa dilihat, itulah bentuknya kayak gitu. Lalu yang kedua adalah line chart. Dan yang terakhir adalah candle chart. Nah, ini adalah bentuk candle chart. Dan biasanya candle chart lah yang menjadi acuan dasar dalam melakukan analisis teknikal. Dan itulah yang diajarkan oleh para broker dan sekuritas gitu.
Tapi apa sih sebenarnya candle tersebut? Candle itu terbagi menjadi dua, yaitu adalah bullish candlestick dan bearish candlestick. Jika dia berwarna hijau atau kopong, nggak ada warna kayak hollow gitu, itu adalah bullish candlestick. Sedangkan kalau dia berisi warna merah ataupun hitam atau kadang warna biru, itu adalah bearish candlestick. Apa artinya? Di sini masing-masing badan dan bentuknya itu memiliki arti. Di mana kalau dia jadi warna yang ada warnanya itu batang yang kayak penggaris itu adalah bentuknya adalah badan. Jadi sebutannya adalah badan. Di mana di bawah badan itu sebutannya adalah buntut, di atas badan itu sebutannya adalah kepala. Di mana kalau warna hijau artinya harga pembukaan lebih rendah dibanding harga penutupan. Sedangkan kalau bearish candlestick itu harga pembukaan lebih tinggi dibanding harga penutupan. Itu perbedaannya. Ruang lingkup analisis teknikal. Ruang lingkup analisis teknikal itu terbagi menjadi dua, yaitu adalah analisis klasik atau subjektif. Yang kedua adalah analisis modern, mechanical. Analisis klasik yaitu adalah line studies, chart patterns. Sedangkan analisis modern adalah trend following indikator, oscillator indikator, dan Wiselius indikator. Bagaimana menentukan tren? Ini tren terbagi menjadi tiga. Ada major trend, ada secondary trend, dan minor trend. Major trend itu adalah umumnya adalah moving average. Jadi garis moving average 200. Itu adalah sebutannya adalah major trend. Moving average 200 sebutannya adalah major trend. Di mana kalau misalkan bentuk candle ataupun candle berada di atas garis MA atau garis major trend itu disebut sebagai uptrend. Sedangkan kalau di bawah garis MA itu disebut sebagai downtrend. Lalu lanjut, secondary trend itu biasanya digunakan adalah moving average 60. Dan yang terakhir, minor trend itu biasanya menggunakan setidak-tidaknya 20 ataupun kadang ada yang 10 ataupun 5. But it's okay gitu. Inilah yang menggambarkan kekuatan trend. Dan biasanya yang terpenting itu adalah major trend dan secondary trend. Di mana secara major dia apakah masih dikatakan uptrend atau tidak. Kalau masih dikatakan uptrend, artinya kita masih atau perusahaan tersebut masih akan bertumbuh lagi gitu. Tapi kalau sudah downtrend atau sudah di bawah garis MA, nah ini yang menjadi perhatian besar untuk menjual emiten tersebut jika sudah punya gitu. Ataupun kalau belum ya jangan masuk. Ada 4 fase market. Ini yang warna hijau pertama, kotak pertama itu adalah akumulasi. Lalu kotak kedua yang warna kuning itu adalah partisipasi. Yang ketiga adalah distribusi. Yang keempat adalah decline atau panik. Dan lanjut lagi ke akumulasi. Akan terus seperti itu bursa kita gitu. Kalau teman-teman perhatikan gerakannya pasti akan seperti ini. Yaitu adalah turun, datar, naik, datar, turun, datar, naik. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Itu. Jadi tahap 1 adalah akumulasi, tahap 2 adalah partisipasi, tahap ketiga adalah distribusi, tahap 4 adalah decline. Support dan resisten. Support dan resisten sesuai dengan namanya, support adalah area beli, resisten adalah area jual. Bagaimana menentukan support dan resisten? Yaitu adalah menarik dari satu titik ke titik lainnya gitu. Itu adalah prinsip dari support dan resisten. Entah itu adalah batas bawah ataupun batas atas gitu. Itu adalah titik toleransi untuk melakukan pembelian untuk batas bawah, dan batas atas adalah transaksi untuk melakukan penjualan gitu, atau opsional atau rekomendasi untuk melakukan penjualan. Itu adalah support dan resisten. Hanya berdasarkan tadi kalau polanya seperti ini, sideways gitu. Tapi kenyataannya kan nggak semudah itu. Sekarang perhatikan Antam.
Apakah ada yang berbeda? Perhatikan dengan seksama. Waktunya 10 detik. Sudah? Sudah diperhatikan seksama? Sekarang lihat Antam yang ini. Bandingkan. Perhatikan lagi 10 detik. Sudah? Sudah diperhatikan? Sekarang kita lanjut. Pegas. Case-nya hampir mirip dengan yang pertama. Nanti akan dibahas kalau udah. Perhatikan. Sudah? Sudah diperhatikan? Coba bandingkan dengan yang ini. Oke. Dari dua emiten ini kita lihat apa perbedaannya. Lihat Antam. Antam kalau kita menggunakan tadi prinsip menggunakan garis support resisten, maka dia akan jebol terus tuh, jebol karena mengalami kenaikan terus. Kayak gitu. Jebol, 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 jebol. Lalu kita bandingkan kalau kita ngelihat time frame yang lebih panjang. Ini time frame-nya lebih pendek ya. Cuma kita ngelihat dari selama 2020 tuh time frame-nya pendek. Tapi kalau kita ngelihat time frame yang lebih panjang untuk menarik garis, ternyata Antam pernah mencapai segini loh. Artinya sangat possible Antam menuju 3940 itu sangat possible kayak gitu. Dimana sekarang istilahnya dia mencapai ke 3120 gitu. Jadi ini dia pernah mengalami ke sini artinya akan balik lagi. Ingat, prinsip dari teknikal itu adalah salah satunya adalah history repeat itself. Artinya kalau dia pernah sampai ke puncak tertingginya, suatu saat dia akan mencapai puncak tertingginya kembali gitu. Begitu juga dengan Pegas. Kalau kita lihat Pegas, wah udah naik banget nih Pegas nih, kayak gitu. Tapi kenyataannya ternyata Pegas belum naik-naik amat. Dia masih ada yang namanya di bottom terkuatnya. Jadi Pegas tuh lagi berada di bottom terkuatnya di 1775 itu. Jadi begitulah, kalau di sini kita tidak tergambar inilah bottom terkuatnya, tapi kalau kita pindahkan akan membentuk bottom terkuatnya gitu. Apa yang membedakan? Yang membedakan hanya bentuk candle. Ini bentuk candlenya adalah candle chart. Ini adalah bentuk line chart. Ini adalah bentuk candle chart dan ini bentuk line chart. Artinya dengan kita merubah jenis chart pun dengan menggunakan time frame yang lebih panjang, itu akan yang namanya mengvalidkan data gitu. Lalu selanjutnya volume price analysis gitu. Pernah nggak sih teman-teman ngelihat yang namanya analisis volume gitu. Nah ini adalah volume price analysis. Ini yang ya ini theoretically sih apalan gitu. Dimana kalau misalkan harga naik, volume naik tapi trennya bullish, maka trennya akan bullish. Tapi kalau harga turun tapi volumenya naik, itu akan mengalami bearish trennya. Kalau harga naik terlalu volume turun, itu akan bearish. Tapi kalau harga turun tapi volume turun, itu akan mengalami bullish. Itu. Jadi ini harga mati yang harus dihafalkan kalau teman-teman pengen volume price analysis gitu. Jadi kalau harga naik tapi volumenya enggak naik, volumenya naik itu disebut bullish. Volumenya turun tapi volumenya naik, kayak itu disebut bearish. Kalau harganya naik dan volumenya turun itu disebut sebagai bearish. Lalu harga turun tapi volume naik, volume turun itu disebut sebagai bullish. Ini adalah salah satu contoh maksud dari yang ini, yang tadi volume price analysis itu terjemahannya seperti apa. Nah ini kayak gini. Ini sebenarnya stopping volume bisa dilihat di sini. Ini adalah volume dia naik, volume lihat volume high, berarti tinggal dua kemungkinan ini. Lalu harga turun, volume naik, harga turun, artinya trennya akan mengalami yang namanya bullish atau akan mengalami penurunan terus gitu.
Berbanding terbalik kalau misalkan topping out volume. Kalau misalkan dia naik, harga naik, lalu misalkan volume naik, kita lihat harga naik, price up, volume high itu adalah, jadi inilah tren mengalami kenaikan. Jadi dengan kita membaca hanya berdasarkan volume, gitu itu kita bisa mengetahui pergerakan market itu akan seperti apa dan mencegah kita untuk yang namanya terjebak di market gitu. Support dan resisten seperti yang udah dibilang di awal, untuk asisten indikator support resisten, tapi ada turunannya nih untuk support resisten, yaitu adalah indikator modern. Indikator modern terbagi menjadi dua lagi, yaitu adalah lagging indikator dan yang kedua adalah leading indikator. Jadi perbedaannya adalah lagging indikator dan leading indikator. Apa itu lagging indikator? Lagging indikator itu adalah indikator-indikator yang berhubungan dengan harga. Contohnya adalah moving average, MACD, lalu Bollinger Band. Itu adalah tipikal-tipikal dari lagging indikator gitu. Sedangkan kalau leading indikator itu adalah supporting system gitu. Marketing supportnya lah. Dimana kalau leading indikator itu untuk leadingnya itu ada RSI, stochastic slow, stochastic fast, terus apalagi commodity channel index, terus average directional index. Nah itu semua adalah leading indikator. Jadi ada lagging dan leading. Minimal untuk melakukan analisis trading itu adalah 2 indikator, yaitu adalah 1 lagging indikator dan 1 lagi adalah leading indikator. Oke? Lalu selanjutnya, adapun senjata powerful dari swing trading, yaitu yang pertama adalah padukan dengan analisis fundamental. Apa sih analisis fundamental? Jadi analisis fundamental adalah teknik analisa yang memperhitungkan berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, analisis persaingan usaha, analisis industri, analisis ekonomi dan pasar makro mikro. Dari sini dapat diketahui bahwa apakah perusahaan tersebut masih sehat atau tidak. Dari pengecekan tersebut, investor dapat mengetahui mana perusahaan yang kondisi baik dan bisa dipilih untuk investasi. Secara umum dalam menganalisis adalah ini, bisa piramida terbalik atau piramida lurus atau piramida beneran gitu atau piramida terbalik. Kalau piramida terbalik adalah analisis ekonomi dan pasar modal, analisis industri dulu dan analisis perusahaan. Kalau seperti ini prinsipnya, ini adalah yang disebut sebagai analisis top down approach. Artinya dia fokus ke makroekonomi, lalu dari makroekonomi ke mikroekonomi, dari mikroekonomi baru kita tuju ke perusahaannya gitu. Itu adalah prinsip dari yang namanya analisis fundamental saham top down approach. Sedangkan kalau bottom up approach itu adalah dari bawah ke atas. Artinya kita menganalisis perusahaannya dulu, dari perusahaannya baru kita fokus yang namanya marketnya kayak gitu loh. Lalu selanjutnya ada market itu adalah mikroekonomi dan selanjutnya ke makroekonominya gitu. Jadi mana yang benar, semuanya benar. Tinggal itu berhubungan dengan namanya lifestyle. Analisis ekonomi yang pertama adalah perubahan siklus ekonomi. Perubahan siklus ekonomi akan selalu terjadi. Kayak sekarang kita akan berada yang namanya di area resesi ekonomi gitu. Dari resesi akan mau ke depresi, dari depresi ke harapan, dari harapan mulai bertumbuh, dari bertumbuh ke puncak gitu. Dari puncak baru ke resesi lagi dan lain selanjutnya kayak gitu, seperti itu. Itulah siklus ekonomi. Jadi sekarang kita berada di resesi ekonomi. Apakah termasuk normal? Jawabannya normal gitu. Karena ekonomi ya tadi akan tidak selamanya roda itu ada di atas gitu. Karena roda itu berputar kadang di atas, kadang di bawah. Itu prinsip dari siklus ekonomi. Sedangkan yang kedua itu adalah perubahan variabel ekonomi makro. Untuk perubahan variabel ekonomi makro itu seperti apa sih? Seperti tingkat inflasi, tingkat suku bunga,
tingkat GDP dan lain sebagainya. Itu adalah pengaruh dari variabel ekonomi makro karena itu akan mempengaruhi yang namanya apakah yang akan terjadi terhadap emiten. Turunannya itu akan ujung-ujungnya terhadap emiten ini apakah akan ada pengaruhnya apa enggak gitu. Kelompok analisa industri itu terbagi menjadi 3 secara umum. Itu adalah growth industry, lalu ada defensive industry, lalu yang terakhir adalah cyclical industry. Apa itu growth industry? Growth industry adalah industri yang mempunyai laba jauh lebih tinggi dari rata-rata industri. Itu disebut sebagai growth industry. Sedangkan defensive industry adalah industri yang tidak banyak terpengaruh pada kondisi perekonomian. Biasanya dia akan terakhir kali mengalami penurunan dan akan mengalami kenaikan pertama kali kalau mengalami koreksi gitu. Jadi kalau koreksi dia akan terakhir, kalau rebound dia akan pertama kali gitu. Itu adalah defensive industry. Lalu selanjutnya cyclical industry. Itulah industri yang sangat peka terhadap perubahan kondisi perekonomian. Apa yang termasuk growth industry? Biasanya yang growth industry itu adalah infrastruktur dan lain sebagainya gitu. Itulah growth industry. Atau perusahaan-perusahaan UMKM yang ingin bertumbuh. Sedangkan kalau defensive industry itu yang jelas adalah sektor perbankan dan consumer good gitu. Itu udah yang pasti jelas. Kalau industri cyclical itu adalah sektor tambang. Salah satu sektor tambang, perkebunan itu adalah sektor cyclical kayak gitu. Karena itu komoditas gitu. Komoditas artinya musim-musiman, kadang naik, kadang turun gitu berdasarkan musimnya. Seperti kalau misalkan tambang hanya di musim tertentu saja, contohnya di musim dingin baru dia mengalami kenaikan. Tapi kalau tidak di musim dingin ya just susu aja pergerakannya. Itu adalah cyclical industry. Adapun faktor persaingan industri itu akan selalu dipengaruhi oleh 4 ini. Pemain baru potensial, lalu pembeli, lalu barang substitusi dan pemasok. Jadi akan selalu dipengaruhi oleh namanya keempat hal ini, pemain baru potensial, pembeli, barang substitusi, ataupun pemasok. Adapun rasio keuangan perusahaan yaitu adalah rasio keuangan atau financial ratio yang merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada laporan laba keuangan. Laporan keuangan terbagi menjadi 5, ada neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas. Ini bisa dilihat, ini laporan laba rugi. Ini adalah bentuknya, bisa diperhatikan dengan seksama. Sudah diperhatikan dengan seksama. Nah, ini bisa teman-teman peroleh laporan laba rugi itu bisa di perusahaannya langsung di website resmi perusahaan tersebut yang ingin kita cari, ataupun bisa teman-teman cari yaitu adalah di situs bursanya langsung, bursa efeknya langsung, yaitu adalah di www.idx.co.id. Cari aja laporan keuangan perusahaan gitu. Tinggal dicari apakah mau laporan keuangan tahunan ataupun laporan keuangan kuartal. Apa itu laporan keuangan kuartal? Laporan keuangan kuartal artinya laporan keuangan periode 3 bulan sekali itu. Laporan laba rugi di sini bisa dilihat fungsinya digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami keuntungan ataupun kerugian dalam menjalankan usahanya selama periode tertentu. Terus ada neraca keuangan, yaitu digunakan untuk mengetahui jumlah aset, hutang, dan modal perusahaan dalam periode tertentu. Nah, itu bentuknya di sampingnya. Itu adalah bentuk dari neraca laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas, yaitu digunakan untuk mengetahui apakah modal perusahaan bertambah atau berkurang pada periode tertentu. Laporan arus kas itu digunakan untuk mengetahui pertambahan dan pengurangan kas dalam perusahaan pada periode tertentu.
Itu lihat. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan, yaitu digunakan untuk mengetahui secara rinci atau detail mengenai keadaan perusahaan itu sendiri gitu. Jadi apa yang terjadi di empat komponen laporan tadi itu tergambar di catatan atas laporan keuangan. Kenapa tadi kita harus belajar fundamental? Karena istilahnya kalau kita tadi kan trading itu terbagi menjadi dua, ada daily trading dan swing trading. Nah, alangkah baiknya untuk profil resiko yang middle low itu sebaiknya memperhatikan yang namanya fundamental perusahaan. Kenapa? Karena dia memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama, mendeteksi saat yang tepat untuk masuk atau keluar dari pasar saham. Gitu. Dengan cara apa? Dengan mengetahui kondisi ekonomi negara, kita dapat mengetahui kapan kita harus berinvestasi. Apakah saatnya sekarang? Jawabannya iya, gitu. Ini adalah waktu yang tepat gitu. Saat lagi banyak yang diskon, inilah saat yang tepat kita masuk untuk berinvestasi saham atau untuk melakukan trading saham. Itu adalah momen yang tepat gitu. Kenapa? Karena fundamentalnya baik, tetapi harga lagi pada turun gitu. Yang kedua, membantu memilih saham baik untuk investasi, kalau misalkan untuk tujuannya jangka panjang. Yang ketiga, mengetahui harga wajar suatu perusahaan. Itu bisa dengan metode PER, Price Earning Ratio, bisa dengan metode PBV, Price to Book Value, ataupun metode Discounted Cash Flow atau DCF. Nah, untuk fundamental nggak usah pusing atau ribet, itu sudah dibantu step by step, perlahan demi perlahan, khususnya untuk pemula. Ini bagaimana belajar fundamental saham, di mana isinya itu ada mengenai mindset investor, screening saham, analisa fundamental, economic mode, lalu ada praktek analis value stock, value growth investing, ataupun manajemen portofolio dan investasi saham gitu. Jadi sangat membantu teman-teman untuk mempersenjatai teman-teman untuk terjun di bursa. Khususnya kalau pengen trading, jadi jangan hanya menyiapkan satu senjata yaitu analis teknikal, tapi siapkan juga dua senjata analis fundamental gitu. Lalu pertanyaannya, hal apa aja sih yang harus dikuasai oleh trading saham? Hal yang harus dikuasai itu yang pertama adalah menggunakan indikator dan tools untuk analisis teknikal saham. Yang kedua, metode analisis candlestick dan chart patterns dalam trading saham. Yang ketiga, menentukan support dan resisten menggunakan Fibonacci. Yang keempat, mengetahui kapan waktu yang tepat untuk beli dan jual saham. Yang kelima, mengatur mindset dan psikologis untuk trader saham. Yang keenam, mengatur money management dalam trading saham. Jadi teman-teman kalau pengen trading saham harus menyiapkan senjata ini dulu. Kalau belum menyiapkan ini senjata, jangan coba-coba deh untuk langsung terjun di trading saham. Kalau enggak, duitnya itu hilang seketika atau ambiar lah istilahnya. Dan ini adalah rekomendasi buku-buku trading saham dari mulai John J. Murphy, lalu ada Thomas N. Bulkowski, William G. O'Neill, dan lain sebagainya. Itu bisa teman-teman baca gitu. Untuk PDF-nya pun kayaknya udah banyak beredar ya, udah banyak beredar mengenai rekomendasi buku-buku tersebut. Jadi tinggal baca aja, tapi biasanya dalam versi bahasa Inggris ya. Jadi lumayan akan butuh effort untuk menerjemahkannya satu persatu. But nggak usah takut gitu. Kenapa? Karena belajar saham Indonesia akan webinar nih mengenai technical analysis swing trading hari Minggu depan tanggal 25 April 2021 jam 10 sampai dengan selesai. Harganya spesial, khusus 50 pendaftar pertama hanya 100.000. Setelah itu, harga akan kembali ke harga normal pada 200.000. Pendaftaran pada hari H sebesar 500.000. Apa aja yang dibahas? Yang dibahas adalah poin-poin ini. Ini adalah poin-poin yang akan dibahas pada webinar minggu depan. Fokusnya adalah webinar swing trading. Kok webinar swing trading? Kenapa nggak daily trading? Karena daily trading itu fokusnya hanya lebih besar kecenderungan ke arah bandarmologi gitu. Analisis teknikalnya mungkin pengaruhnya hanya sekitar 10-20%. Jadi untuk pemula pun sebaiknya jangan pernah mencoba untuk daily trading, tapi cobalah untuk swing trading untuk pertama kali gitu. Dan inilah benefit yang didapat
yaitu adalah modul PDF, lifetime, dan lain sebagainya. Jadi sangat disayangkan kalau teman-teman semua melewatkan kesempatan ini, apalagi di bulan yang berkah, daripada bosen nunggu apa namanya, menunggu buka puasa. Alangkah baiknya diisi dengan yang namanya belajar yang positif, salah satunya belajar saham untuk mengupgrading diri. Terima kasih. Cukup sekian dari saya, Fajar Siddiq Hidayatullah, co-founder dari Belajar Saham Indonesia. Saya kembalikan ke Mas Prima Bintang. Oke, Mas Fajar, mungkin bisa dinyalakan kameranya ya. Ini sudah ada masuk beberapa pertanyaan, kita bisa mulai jawab ya. Kita mulai pertanyaannya. Dari Bapak Frans, bagaimana cara menarik support resisten dihubungkan dari harga closing atau penutupan dengan harga closing atau dari harga paling tinggi ke harga paling rendah? Gimana Mas? Cara menarik support resisten dari harga closing dengan harga closing atau dari harga paling tinggi ke harga yang paling rendah. Oh gitu, oke. Untuk menarik garis support resisten ya, kita kasih contoh aja ya. Oke, kita kasih contoh. Bagaimana, jadi emang ada dua tipikal, jadi metode yang mana yang benar, semuanya benar, nggak ada yang salah. Intinya itu adalah minimal 2 titik. Jadi intinya itu adalah minimal 2 titik gitu. Contoh misalkan ini PTPP ya, contoh adalah PTPP. Bagaimana cara menarik garisnya? Kita tarik aja garis support resistennya. Sebenarnya sederhananya pakai, kalau ini mudah ya, kalau ke trading view, gitu. Kita zoom dulu. Minimal 2 titik. Jadi kita menentukan misalkan titik resisten ya. Kita menentukan titik resisten. Misalkan ini. Ini adalah titik resisten. 1. Satu itu titik resistennya, terus titik supportnya misalkan, sini, saya ini ya, nah, kelihatan nggak sih? Nah, sini saya mengambil titik poin utamanya adalah ini, yang di sini dia sebagai zoomnya, ini nggak bisa di zoom lagi. Ini adalah ini, dan yang kedua adalah ini gitu. Jadi dia beririsan. Jadi ini adalah sebagai palanya, ini palanya di sini. Ini adalah ini badannya, ini palanya. Jadi pala ketemu badan gitu. Artinya harga tertinggi ketemu dengan cuma badannya aja gitu. Itu apakah boleh? Boleh, it's okay gitu. Yang penting adalah minimal 2 titik. Begitu juga dengan di bawahnya untuk support. Saya menariknya ini. Nah, badan di sini dengan ini. Dengan harga terendahnya. Jadi badan dengan harga terendahnya. Apakah boleh? Boleh gitu. Ataukah mau cuma pala dengan pala atau buntut dengan buntut kayak gitu. Boleh? Oke, kita coba di sini. Dengan kayak gini misalkan, yang ada contohnya ini. Nah, misalkan contoh kayak gini, ini adalah harga terendah dengan harga terendahnya. Apakah sah? Sah. Jadi mau yang mana aja itu boleh. Yang jelas itu adalah minimal 2 titik gitu. Itu Mas Prim.
Udah selesai ya? Oh ya, Iya. lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Time frame yang ideal untuk trading melihat tren harga saham, apakah dari secondary trend atau minor trend, Pak? Untuk melihat tren itu setidaknya adalah major trend atau secondary trend. Jadi cuma dua itu. Kalau untuk jangka panjang, artinya kita pengen investasi jangka panjang, maka kita lihat major trend. Tapi kalau kita melihat untuk tradingnya bulanan, itu maka pakai secondary trend gitu. Bagaimana dari Ibu Dian, bagaimana mencari emiten untuk investasi 1 tahunan beli Unilever tapi harganya masih turun terus ya, harga saham beberapa tahun ini. Penyebab harga saham turun itu gimana? Kalau penyebab harga saham turun, tadi ingat kan, fase market itu tadi salah satu market itu pasti ada namanya bullish, bearish, dan sideways. Gitu. Enggak selamanya semua saham itu adalah bullish, akan satu ketika mengalami bearish dan sideways. Kayak gitu. Dari 2012 sampai 2016 bahkan 2018 itu bisa dikategorikan bahwa IHSG itu mengalami yang namanya bullish. Sekarang lagi mengalami yang namanya bearish. Bearish pun kayaknya nggak terlalu dalam seperti tahun kemarin ya. Tahun kemarin itu malah IHSG sampai 3.800 gitu. Itu tidak terlepas dari kepanikan seluruh dunia terhadap kondisi pandemik gitu. Jadi kondisi yang spesial. Begitu juga pada tahun ini penurunan-penurunan terjadi, yaitu karena adanya pembatasan-pembatasan dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Selain itu juga daya jual beli masyarakat ataupun efek dari pandemik di tahun lalu yang sampai detik ini belum selesai gitu. Jadi apakah sebenarnya baik untuk masuk? Malah justru ini adalah peluang terbaik untuk masuk. Kenapa? Bisa teman-teman cari searching di Google, rata-rata orang sukses akan istilahnya orang kaya baru akan bermunculan pada saat kondisi pandemik atau kondisi saat ekonomi tidak menentu. Contohnya tahun 98, 2008 dan sekarang 2020 kita bakal lihat saat orang lain meninggalkan saham malah menuju ke cryptocurrency, itu saham diborong sama pada orang kaya. Dan pada saat harganya udah melejit naik, maka semua akan terlambat. Tapi ingat, penyesalan itu akan selalu terlambat. Tinggal pertanyaannya, mau masuk sekarang ataupun aku menyesal nanti. Itu balik lagi ke teman-teman semua. Oke, ada pertanyaan berikutnya lagi dari Budian. Karena saya seorang yang awam dalam bisnis saham, webinar pertama, mana yang harus saya lakukan terlebih dahulu? Menguasai ilmu analisis terlebih dahulu atau buka akun saham, cari mentor, kemudian mencoba trading dengan jumlah kecil? Oke, ini menarik nih. Mana yang lebih dulu? Style orang akan berbeda-beda sebenarnya. Kalau dari saya pribadi, saya adalah based on experience. Jadi berdasarkan pengalaman. Jadi saya terjun dulu, baru jatuh bangunnya ya itulah yang dirasakan gitu. Sambil belajar, evaluasi dari setiap kesalahan kayak gitu. Itu, tapi ada juga kayak misalnya kayak Mas Prima itu adalah belajar dulu baru membuka akun gitu, baru membuka akun saham kayak gitu. Jadi ada perbedaan. Sebenarnya mana aja it's okay gitu. Yang penting adalah harus menyiapkan senjata sebanyak mungkin. Dan yang paling jelas itu jangan lupakan yang namanya mentor. Mentor itu perlu banget gitu. Baik mau istilahnya mau membuka akun dulu ataupun enggak, yang penting mentor itu harus ada setiap kita belajar, khususnya kalau udah membuka akun gitu. Kenapa? Karena ada kondisi-kondisi tertentu yang kita nggak tahu harus menyikapi seperti apa, tapi karena mentor sudah punya pengalaman hal tersebut, dia bisa menyikapinya dengan istilahnya bijak lah gitu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Bu Magdalena. Kira-kira rekomendasi pemilihan sekuritas dan katanya untuk pemula ada fee broker yang terlalu besar, jadi agak sedikit banyak motong biaya jika pemula. Ya, Iya benar, jadi ada fee jual beli. Ya sebenarnya selisihnya nggak terlalu besar sih, cuma 0,0 sekian biasanya selisihnya ya, selisih antara fee jual belinya antara masing-masing broker gitu. Tapi ya kalau yang dia biasa melakukan tradingnya itu apa namanya rutin, maka itu akan lumayan juga tergerusnya gitu loh untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Jadi untuk rekomendasi pemilihan sekuritas itu sendiri, tadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi kan.
seperti harus ada di kota tersebut, lalu tadi ada mengadakan apa sih, mempunyai grup saham, lalu tadi rajin mengadakan edukasi saham dan sebagainya. Pilih yang itu dulu, kayak gitu. Terus fee jual belinya. Untuk fee jual belinya itu sendiri cari yang paling kecil. Untuk saat ini yang paling kecil masih dipegang sama Mirai Asset kayaknya, masih dipegang sama Mirai Asset Sekuritas gitu. Tapi kan biayanya cukup gede tuh untuk ngebuka Mirai Asset itu sendiri 10 juta rupiah ya, 10 juta rupiah untuk deposit awal. Walaupun kalau misalkan teman-teman ikut pada saat kelas SPM yang diadakan oleh Mirai itu bisa dapat dengan harga 100.000 gitu. Tapi itu kan sangat jarang sekali gitu. Tapi jangan memaksakan karena pengen masuk di Mirai, jadinya ternyata aja buka akun sahamnya. Jangan dulu gitu. Mulailah dari yang istilahnya semampunya. Artinya misalkan mampunya hanya 100.000, berarti carilah broker-broker yang harganya buka depositnya itu 100.000, lu bandingkan masing-masing fee gitu. Mana yang di antara 100.000 tersebut yang paling kecil. Kayak gitu sih untuk Mbak. Oke, lanjut ya Mas ya. Lanjut ya. Pertanyaan berikutnya ya. Oke. Jadi ada pertanyaan berikutnya, untuk GIA gimana? Average-nya 463, bagusnya di hold atau cut loss kayak gitu. Mungkin ini konsultasi ini Mas. Emiten apa? GIA, Garuda Indonesia. Garuda Garuda Indonesia. Indonesia, ya. Oh, itu kayaknya lagi sentimen ini banget ya. Karena kan apalagi di awal bulan depan itu kan tidak boleh menarik penumpang sama sekali ya. Itu merupakan salah satu kerugian maskapai sebenarnya itu. Dibatasin sih, dibatasin aja. Tidak boleh kalau nggak salah. Dilarang, Selama 2 minggu. ya terkait dengan dilarang mudik, tapi kan untuk pejabat negara boleh. Pejabat Iya, negara, istilahnya BUMN, kan itu untuk ya pejabat. pengecualian. Cuma istilahnya secara overall kan penghasilan itu dari Ya, warga-warga itulah, warga ya, Indonesia. ya. Silakan Mas Fajar. Oke, kita lihat ya. Kita lihat di sini udah kelihatan Gia di sini. Ya udah. Oke. Nah, di sini Gia kalau kita ngelihat secara kasat mata ya, kalau kita secara kasat mata aja ya, secara kasat mata pakai line aja. Lihat fasenya, udah kelihatan fasenya seperti apa? Saya tarik. Ah, bisa kelihatan fasenya lagi apa? Secara fase sebenarnya dia lagi downtrend. Gak percaya kita lihat. Kalau bagaimana kalau misalkan itu secara ini menggarikan garis yang manual ya. Lalu kita coba dengan namanya moving average. Secara major trendnya seperti apa? Kita lihat secara major trend. Nah, ini secara major trend. Secara major trend dia masih sebenarnya dikategorikan uptrend ya, masih dikategorikan uptrend. Tetapi di sini udah tipis-tipis nih, masih dikategorikan uptrend. Titik temunya nih, dia lagi menemukan titik temunya di sini, lagi menemukan titik temunya. Sekarang kita lihat bagaimana kalau misalkan secondary trendnya. Nah, secara secondary dia udah masuk ke fase downtrend. Udah masuk ke fase downtrend karena di bawah garis MA60. Tapi secara MA200 masih di atas. Artinya dia akan menuju satu titik yang akhirnya tinggal menunggu jebol di MA200. Artinya di sini udah menjadi warning tersendiri kalau misalkan sudah punya ini emiten gitu. Ini warning tersendiri ya.
kayak gitu. Karena secara fase memang udah downtrend, secara secondary kan kelihatan downtrend, tapi secara major memang masih uptrend, tapi ini lagi menuju satu titik pertemuan menuju ke downtrend, berbalik ke downtrend. Jadi bagi yang udah punya, ya kesempatannya sebenarnya adalah untuk yang namanya jual dulu gitu. Dan masuk lagi kalau misalkan dia udah memastikan dia setidaknya break di MA ini nih, MA 60 gitu. Selama dia masih di bawah MA 60 dan mendekati MA 200 itu sangat risky gitu, sangat risky, bahaya banget gitu sih, Mas. Oke, mungkin ada yang mau bertanya langsung. Sambil nunggu pertanyaan langsung saya jawab. Saya bacakan pertanyaan dulu ya. Jadi mic-nya bisa dibuka kalau mau tanya langsung. Jadi saya lanjut ke pertanyaan di kolom chat. Kalau major moving average, major trend, idealnya angka berapa ya? Secondary trend, idealnya angka berapa ya? Untuk moving average. Oke, idealnya itu adalah untuk major trend itu adalah 200. Kenapa? Itu dianggap bahwa 1 tahun itu adalah kurang lebih 200 hari kerja gitu. Jadi MA 200 umumnya yang dipakai untuk mengklasifikasikan sebagai major trend. Sedangkan kalau secondary trend itu umumnya adalah 60 hari. Kenapa 60 hari? 60 hari itu adalah 3 bulan. Biasanya itulah fase yang dimana sebutannya itu adalah fase perubahan tren setelah pelaporan keuangan. Jadi kalau laporan keuangannya jelek ataupun buruk, kita akan mengalami perubahan tren. Itu makanya secondary itu sebagai biasanya 60, major trend itu adalah 200. Oke, pertanyaan berikutnya, menyambung soal GIAA, apakah bagus di hold jangka panjang dan harga apakah ada kemungkinan naik menyamai harga IPO dulu? Oke, pertanyaan menarik. Apakah bagus di hold jangka panjang? Untuk sampai detik ini, saya masih percaya itu masih bagus untuk jangka panjang. Untuk detik ini, kenapa? Ini tidak terlepas dari sebenarnya prospek bisnisnya, di mana Garuda itu ya menjadi idola Indonesia gitu loh, idola atau kebanggaan Indonesia, maskapai kebanggaan Indonesia sampai detik ini Garuda ya. Walaupun bisa dibilang ya masih lebih banyak subsidinya dan banyak istilahnya besar pasak daripada tiang karena ya perpolitikan dan sebagai macamnya gitu. Ya akhirnya ya akan lebih banyak jalan di tempat gitu. Akan lebih banyak jalan di tempat karena kalau saya pribadi Gia ini lebih mengandalkan lebih ke dividennya gitu. Kenapa? Karena ke dividennya. Karena ya hanya mengincar itu sebenarnya, enggak mengincar capital gain ya, tidak mengincar capital gain tapi mengincar ke arah dividen. Kenapa? Karena bisa dibilang ini adalah salah satu tadi, nilai kompetitifnya nggak ada, istilahnya dia sektor lawannya pun nggak ada, dia nomor 1 di Indonesia sampai detik ini pun gitu. Jadi kedepannya pun masih sangat bagus gitu. Untuk saat ini memang kalau misalkan banyak analis senior menilai jelek 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 gitu. Tapi kalau saya pribadi, potensinya itu masih cukup bagus untuk jangka panjang. Tinggal pertanyaannya jangka panjangnya ini apakah tahan apa enggak gitu. Untuk bapak-bapak atau ibu-ibu atau teman-teman semua untuk menahannya. Setidaknya 5-10 tahun ya gitu untuk baru bisa melihatnya. Apakah ada kemungkinan naik menyamai harga IPO lagi? Jawabannya akan selalu ada. Ingat istilah history repeat itself. Artinya sejarah akan berulang, sejarah akan kembali lagi. Kayak gitu. Kalau nggak salah coba bentar saya cek ya. Kalau nggak salah itu kalau komisarisnya belum diganti ya. Saya pernah punya saham ini soalnya. Jadi saya pernah merhatiin. Sampai detik ini. Nah, sampai detik ini pun wakil komisaris utama masih CT, Pak CT, Khairul Tanjung. Gitu, masih dimiliki oleh Pak CT. Istilahnya wakil komisaris utama. Di mana yang kita tahu sendirilah bagaimana di televisi sendiri Trans itu seperti apa gitu, media Transcorp seperti apa. Istilahnya dia 11-12 dengan Net TV lah kayak gitu. Istilahnya yang disukai anak muda, millennials dan sangat informatif.
Jadi benar-benar menurut saya itu masih sangat prospek ya, masih sangat prospek gitu. Walaupun pasti ada banyak tantangan-tantangan di bisnis itu sendiri. Salah satunya tadi biaya pemeliharaan dan lain sebagainya gitu. Oke, mungkin ada yang punya pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang lain ada yang mau lewat kolom chat atau misalnya mau buka mic juga silahkan, bisa. Garuda 11 pesawat Boeing Bombardier dikembalikan sama Pak Erick Thohir karena kemahalan biaya sewanya. Mungkin tentang Garuda Indonesia tadi ya, tambahan lagi. Ya, kalau Garuda Indonesia, gimana Mas Fajar mau menambahkan atau mau ditanggapin? Oke, kalau tentang ini ya tadi aja, mau bagaimanapun ya istilahnya perpolitikan kita tuh masih sangat kental lah, seperti contoh kayak Waskita. Waskita, pejabat-pejabatnya yang WSBP ya, yang kena kasus. Padahal kenyataannya kan memang belum dibayar pemerintah, kayak gitu loh, belum dibayar pemerintah juga itu proyek-proyeknya, makanya disangkakan juga pilot dan lain segala macamnya. Tapi kenyataannya kan memang ada akar juga permasalahannya gitu, yang istilahnya belum dibayar dan sebagainya macamnya gitu. Jadi sebenarnya kurang lebih kalau misal ya selama itu masih berkutat dengan pemerintah ya, ya ya itu sebenarnya kita jangan pernah mengharapkan yang namanya capital gain, yang kita harapkan tuh dividen. Itu kalau selama masih berkutat dengan pemerintah. Itu yang kita cari itu sebenarnya hanya dividen, makanya kita harus cermat juga kayak gitu mengenai hal tersebut. Untuk apakah biaya sewanya kemahalan dan segala macam, yang tadi itulah kenapa harusnya dunia penerbangan itu khususnya Garuda itu harusnya harganya itu mungkin harusnya udah seharga Indofood ataupun Unilever, harusnya ya, kan dia nomor 1 loh, kebanggaan Indonesia. Tapi tadi banyak perpolitikan di sana yang mengakibatkan ya harganya berputar di sana aja, karena biayanya dipakai untuk yang ya kita nggak tahu untuk apa, yang sebenarnya harus dianalisa lebih kembali ya, laporan keuangannya harus cek lebih kembali mengenai hal tersebut gitu sih, untuk hal tanggapan saya mengenai Garuda. Jadi secara overall saya masih standing my opinion ya, kalau standing my opinion, kalau masalah prospek masih ada prospek gitu. Oke, Mas Brim? lanjut ya. Mungkin kalau Garuda Indonesia sih memang ada banyak pendapat ya. Tapi kalau yang melihat dari track recordnya itu, ya rugi terus. Ya kalau dia kecuali dia memang konversi dari hutang-hutangnya menjadi saham, berarti konversi hutang jadi saham. Seperti ya Bumi konversi hutang jadi saham. Baru mungkin ada prospek untuk turnaround industrinya kalau dia untuk perbaikan kinerja keuangan. Kalau enggak ya berat, untuk kondisi debt to equity ratio-nya udah mengkhawatirkan sih. Bahkan ekuitasnya negatif ya kalau nggak salah. Modal kekayaan Iya, bersihnya itu. iya makanya ya begitulah. Mau senegatif apapun pasti akan dijaga sih. Iya, namanya BUMN yang bisa pilotnya cuman Menteri BUMN yang bisa pilotnya. Cuman nih kalau bicara soal investasi jangka panjang, ya tinggal preferensinya, kalau nggak nyaman dengan saham-saham perusahaan yang nggak punya banyak hutang seperti Garuda Indonesia, ya jangan pegang saham seperti ini. Kayak gitu aja sih. Soalnya kalau lihat konsistensi laba bersihnya itu nggak ada kalau kayak gitu sih. Lanjutan berikutnya ya. Lanjutan berikutnya, mencari mentor itu dan sekuritas itu bagaimana caranya kayak gitu Mas? Karena mereka ada yang di luar kota seperti di Aceh kayak gitu ya Mas ya. Pertanyaan dari Ibu Oke, Umi. untuk mencari mentor itu bebas sih, untuk gimana caranya. Jadi maksudnya itu bisa misalkan tokoh terkenal kayak gitu, bisa tokoh terkenal ataupun dari buku misalkan gitu. Contoh kayak Pak Lo Keng Hong ya, Bapak investor Indonesia, dia mentornya itu adalah Warren Buffett langsung gitu. Gak mungkin kan dia ketemu Warren Buffett, tapi dia mempelajari metode-metode istilahnya prinsip yang digunakan, pola pikir yang digunakan oleh Warren Buffett kayak gitu. Lalu dia modifikasi
kayak gitu. Jadi mentor itu nggak harus kita ngobrol langsung gitu. Melalui buku-bukunya atau metode-metodenya lalu kita serap dan kita modifikasi, nah itu bisa disebut mentor juga gitu. Jadi mentor itu bisa didapatkan di mana aja gitu, bisa dari eee, internet, bisa dari buku, bisa dari channel YouTube misalkan, ataupun misalkan temen pun bisa gitu. Misalkan temennya, "Wow gila expert banget dia kayaknya nih di bidang ini." Dan kita dengan cara dia menjelaskan kita ngerti, ya udah jadiin dia aja mentor. Jadi mentor tuh dari mana aja, nggak harus satu mentor kok. Saya punya berapa mentor ya? 2 mentor gitu, saya punya 2 mentor gitu. Jadi nggak masalah, mentor itu bisa dapatkan dari mana aja. Oke, pertanyaan berikutnya itu dari Bapak Muhammad Raihan, value investing itu apa ya, Mas? Value investing. Jadi value investing itu adalah investasi berdasarkan nilai perusahaan. Artinya kalau misalkan apa namanya kita mendekati seorang pasangan, kita harus melihat bibit, bebet dan bobotnya. Nah, pantas nggak si pasangan si cewek tersebut nih atau si cowok tersebut menjadi pasangan kita gitu. Kan kita harus menilai dulu. Nah, value investing itu kayak gitu. Investasi berdasarkan nilai perusahaannya atau kita sebut dengan nilai intrinsiknya ataupun nilai wajar perusahaannya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Iftitah, lebih enak menggunakan analisa fundamental atau analisa teknikal ya? Lebih enak menggunakan teknikal atau fundamental itu balik lagi ke masing-masing individu ya, karena akan berbeda. Kalau untuk profil resiko low biasanya lebih enak fundamental, tapi kalau profil resiko high biasanya lebih suka dengan yang namanya teknikal. Tetapi untuk pertama kali belajar kalau saya menyarankan adalah fundamental dulu untuk dipelajari gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah ada pengaruh BPJS Tenagakerja mengurangi investasinya di saham bagi investor jangka panjang? Ada apa pengaruh BPJS Tenagakerja mengurangi investasinya di saham bagi investor jangka panjang? Adanya pengaruh apa enggak, sebenarnya nggak tahu ya kalau ada pengaruh apa enggak ya, karena kan dia BPJS menanamkan uangnya gitu. Artinya kan di sini perputaran uang ya, bermain dengan perputaran uang di saham-saham blue chip. Biasanya kan ke BPJS itu adalah, bermain di area blue chip ya. Eee Pengaruh apa enggak berarti kan pengaruhnya hanya di perputaran uangnya lebih sepi dan lain sebagainya. Contoh kayak sekarang aja, perputaran uang di IHSG itu rata-rata adalah sekitar 25 T per harinya, tapi sekarang bahkan, beberapa waktu lalu terendah cuma 8 T, cuma 8 triliun. Ah, itu adalah akibat-akibat yang ditimbulkannya, pengaruhnya ke situ aja sih, lebih sepi aja ya. Tapi kalau mengenai kasusnya tentang BPJS TK, kalau misalkan pertanyaan mengenai kasusnya, yang jelas itu adalah, salah satu kasus yang mencoreng dari sekian banyak kasus yang akhirnya, kalau nggak salah ya, itu akhirnya me udah ada wacana bahwa tidak akan ada lagi istilahnya hati-hati terhadap yang namanya bandar. Itu, wacana yang lagi dibuat regulasinya oleh OJK mengenai keberadaan bandar. Itu sangat-sangat, akan makin membuat bursa makin sepi sih kalau emang itu benar-benar terjadi. Itu sih kurang lebih just for information. Untuk UNVR, apakah sebaiknya sekarang masuk atau nunggu saat mulai uptrend? Pertanyaan dari Pak Agil. Oke, jawabannya mungkin bisa sekitar bulan Mei sebenarnya. Untuk sebenarnya potensi yang paling baik masuk itu adalah sekitar bulan Mei. Kenapa? Karena puncak-puncaknya mungkin penurunan itu adalah sekitar bulan Mei. Kenapa bulan Mei? Karena kita siklus tahunan bursa itu adalah sell on May, buy on November, Desember gitu. Selalu kayak gitu. Jadi kita mulai kalau misalkan mau masuk Unilever, ya masuk dari sekarang boleh, tapi jangan masuknya nafsu, tapi masuknya pelan-pelan gitu, masuknya pelan-pelan. Kalau udah dimasuk bulan Mei, itu udah mengalami beberapa koreksi lagi, pasti itu baru masuk gila-gilaan di situ. Biasanya kan ya nggak bakal lama, Juni, Juli segala macamnya pasti udah mulai naik. Kenapa? Karena kan membagi dividen gitu. Oke, pertanyaan dari Ibu Dian.
Kalau pilih saham jangka panjang dari komoditas batu bara, itu cocok nggak ya? Seperti ada PTBA, ITMG. Oke, pertanyaannya untuk jangka panjang. Mungkin ada banyak-banyak pendapat ya mengenai jangka panjang. Kalau saya pribadi, saya akan selalu mengatakan bahwa batu bara atau sektor mining itu tidak cocok untuk jangka panjang, tapi cocoknya untuk yang namanya, tadi, dia termasuk dalam sektor cyclical, artinya di sini cocok untuk swing trading atau momentum trading gitu, cocok untuk itu, bukan untuk long invest. Kenapa? Karena ini sangat risky gitu, karena komoditi sangat risky, eee, ya apa ya, bisa dibilang ya, ya potensinya itu akan sangat-sangat, apa namanya ya, sangat tidak memberikan kenyamanan lah. Kalau saya pribadi itu sangat tidak menyukai saham-saham sektor mining untuk long invest ya, itu sangat tidak memberikan kenyamanan. Karena tadi dia cuma istilahnya naik di bulan November, Desember, mungkin sampai Januari, Februari, setelah itu dia mengalami penurunan 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 hampir sepanjang tahun. Selalu kayak gitu siklusnya. Ngapain kita nyari simpen yang kayak gitu sih? Istilahnya kita punya potensi untuk mengalih keuntungan di awal tahun, tapi kita tujuan long invest ditahan-tahan, akhirnya akan balik lagi ke harga yang sama. Tahun depannya akan balik lagi ke harga yang sama. Jadi ya nggak menarik sama sekali. Oke, berikutnya dari Ibu Magdalena. Untuk pemula, apakah tepat membeli bermacam saham gorengan dalam jangka pendek? Karena kan ada beberapa yang harganya kisaran Rp5.000 sampai Rp30.000. Atau apakah ada saran yang tepat dari kakak? Oke, untuk pemula, saran saya jangan pernah mencoba saham gorengan karena saham gorengan itu ya penuh risiko, harus mempunyai senjata yang lengkap yaitu adalah bandarmologi, teknikal maupun fundamental itu sendiri. Itu adalah prinsip yang harus punya dalam memainkan saham gorengan. Apalagi kalau pemula senjatanya belum lengkap, jangan pernah mencoba saham gorengan gitu. Untuk ini sendiri yaitu bisa mulailah dari indeks, ya perusahaan-perusahaan yang terdapat dalam indeks. Setidaknya seminimal-minimalnya dari Kompas 100 lah, mulai dari Kompas 100 itu sih. Oke, ini pertanyaan tentang akun sekuritas, tapi lebih cocok ditanyakan langsung ya dengan customer service sekuritas yang bersangkutan. Jadi mungkin nggak dibahas ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Dita tentang saham yang berpotensi di pasar modal dalam pembangunan ibu kota baru itu apa saja, Kak? Apakah rekomend untuk dibeli saat ini? Oke, ini pertanyaan tentang ibu kota baru ya. Tentang ibu kota baru, eee, sampai detik ini tuh saya sudah selalu menggaungkan dari tahun kemarin itu selalu untuk ibu kota baru itu adalah sektor infrastruktur. Salah satunya itu adalah yang pasti dapat kebagian kue itu adalah, Waskita dan Wika, itu udah pasti tuh Waskita dan Wika. Itu udah pasti kebagian kue karena mereka udah menyiapkan istilahnya base camp tempatnya itu udah di Kalimantan sana udah ada gitu loh. Artinya di situ udah benar-benar, siap kondisi kayak gitu. Untuk potensi-potensinya ini mungkin, ini masih apa namanya, standing on my opinion ya. Jadi ini disclaimer is on. Untuk saya pribadi sampai detik ini pun saya masih percaya WSBP walaupun mau ganyang segimanapun berita, itu hanya permainan triki dari bandar kalau menurut saya, permainan triki dari bandar. Dan sampai detik ini pun saya masih percaya bahwa WSBP adalah salah satunya yang berpotensi, apa namanya, kebagian kue tersebut selain ada Weton, WG, lalu ada PTPP. Nah, itu adalah salah satu yang di infrastruktur semua tuh ya, infrastruktur di situ. Walaupun selanjutnya pasti ada power, sebagai listriknya yang dibutuhkan dan sebagainya gitu, dan juga ada sektor mining pun akan dapat kebagian kue di sana. Kenapa sektor mining akan dapat kebagian kue? Karena harga-harga itu akan mulai naik. Kenapa mulai naik? Karena dia dekat dengan ibu kota, itu. Semua yang dekat dengan ibu kota itu biasanya itu lebih istilahnya akan lebih diakomodir. Dengan dia diakomodir salah satunya itu adalah jalur infrastrukturnya gitu. Jadi akan mempercepat dan
akhirnya adalah mengecil biaya operasional dan akhirnya laba naik dan berefek ke harga saham. Jadi efek dominonya tuh banyak itu sih. Dari Pak Anwar, mungkin ada bocoran saham yang masih aman untuk diinvestasikan. Diskon lah, kayak gitu istilahnya, Mas. Mungkin Mas Fajar mau kasih bocoran? Untuk investasi ya, untuk Ya, investasi yang sekarang lagi diskon, salah satunya tadi malam ya saya nyari-nyari, itu adalah contoh kalau yang masih harga bisa dibeli ya dengan kantong kita lah ya. Itu adalah keluarga dari sektor consumer good seperti Indofood itu istilahnya margin of safety-nya sekitar 50%, Indofood, INDF, ICBP juga sama. ICBP kan harganya 8 ribuan, Indofood harganya 6 ribuan. Artinya kita beli satu lot tuh harganya 80.000, 800.000 ya, 800.000. Sedangkan kalau misalkan Indofood itu kan harganya 6.000, artinya kita bisa beli dengan harga 600. Jadi masih terjangkau. Itu ada tim mereka kurang lebih adalah 50%. Jadi selain itu ada juga kemarin itu saya lihat apa ya? Kemarin itu ada Weton, ada juga Weton, itu yang lebih kecil lagi tuh, ada Weton, ada Sido. Kalau yang lebih kecil lagi tadi itu ada Weton, ada Sido. Itu sih kalau yang lebih kalau misalkan untuk investasi ya, kayak gitu untuk investasi yang lagi terdiskon gitu. disclaimer on, Mas ya. Iya, disclaimer is on gitu ya. Jangan Itu lupa ya. silakan dianalisa kembali masing-masing. Oke, dari Pak Agil. Wah, borong nih Pak Agil. Bagaimana pendapatnya Mas tentang BRIS? Apakah sudah terlalu tinggi atau masih aman? Ini mungkin secara teknikal ya, berarti bahasnya ya. Ya silakan Mas Fajar kalau mungkin mau dijawab. Oke, untuk BRIS ya. Untuk BRIS ini menurut saya sampai detik ini pun walaupun secara bisnis dia tidak punya kompetitif ya, tidak punya nilai kompetitif, maksudnya itu kompetisinya siapa nggak ada, artinya dia bisa markup atau monopoli segala macam gitu karena dia nggak punya saingan bisnisnya. Jadi dia masih brandnya itu kuat gitu BRIS. Tetapi yang perlu diingat adalah kondisi sekarang. Kondisi sekarang ini lagi tidak menentu global gitu. Di mana kemarin GDP kita masih minus dan ya memang harapannya sekarang positif gitu ya. Harapannya di tahun ini positif, tapi kan who knows gitu loh. Nggak ada yang tahu. Dimana kita melihat aja berita-berita khususnya Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani sering beberapa kali mengatakan bahwa ya negara nggak punya uang lagi, negara nggak punya uang lagi. Itu menjadi salah satu warning tuh, menjadi salah satu warning khususnya untuk perbankan. Kenapa? Selama ini perbankan aman-aman aja. Kenapa aman-aman aja? Karena selalu disubsidi oleh pemerintah. Ingat, perbankan itu adalah prinsipnya adalah kredit dan debit. Saat salah satu macet, ya selesai, ambiar, amsyong semua. Sekarang yang jadi kendala itu kreditnya. Kreditnya kan bermasalah. Orang daya jual beli masyarakat aja turun. Gitu loh. Gimana mau berpikir untuk menabung atau lain sebagainya, untuk makan aja susah, banyak yang kena PHK gitu. Itu adalah salah satunya. Artinya apakah BRIS sudah terlalu tinggi? Jawaban saya iya. Sudah terlalu tinggi terhadap kasus kemarin karena mengalami kenaikan yang signifikan. Contoh aja lihat aja Antam kayak gimana sekarang. Kayak gitu. Nah, untuk BRIS itu sendiri ya tunggulah koreksi-koreksi yang cukup dalam, misalkan IHSG cukup dalam, turun cukup dalam, kayak gitu. Lalu maka BRIS akan mengalami penurunan. Ya ini kita lihat di sekitar bulan Mei, baru kita bisa mengambil posisi nih. Kayak gitu. Kenapa bulan Mei? Karena bulan Juni Juli pasti udah mulai bagi dividen. Maka kita lihat kondisi itu di bulan Mei untuk BRIS itu. Seberapa dalam dia mampu untuk turun. Oke, pertanyaan saya nggak bisa disebutin namanya pakai inisial. Jadi siapakah market maker itu atau gajah atau bandar itu? Apakah ada identitasnya? Oke, bandar itu adalah smart money, smart people, atau rich people, atau gajah. Itu adalah seseorang atau sekelompok yang namanya mempermainkan harga akumulasi dan distribusi harga
memainkan harga akumulasi dan distribusi. Itu adalah bandar. Untuk lebih lengkapnya mengenai bandar itu ada di buku The Art of Mr. Market, Bapak atau Ibu. Jadi silakan kalau benar menarik mengenai belajar bandarmologi, silakan baca aja buku tersebut tuh mengupas tuntas mengenai perbandaran di Bursa Efek Indonesia. Oke, pertanyaan terakhir mungkin ya dari Pak Frans. Bagaimana cara menghitung margin of safety? Ini lebih ke fundamental sih. Mau dijawab Mas Fajar? Oke, untuk margin of safety. Jadi margin of safety itu cara menghitungnya mudah sih sebenarnya. Lebih ke harga nilai wajar dibanding harga sekarang kayak gitu loh. Dibagi harga wajar dibagi harga sekarang Mas ya. Nilai Harga intrinsik. Jadi nilai iya nilai intrinsik intrinsik dibagi nilai wajar. dikurang Dikurang harga nilai saham saat ini dibagi nilai intrinsik kalau nggak salah ya. dibagi nilai intrinsik ya Ya kan dibagi nilai intrinsik ya. Itu kali membagi nilai intrinsik. 100%. Itu aja margin of safety. Jadi ngelihat dari sana aja. Oke, mungkin ada yang mau tanya, mungkin terakhir satu. Silakan. Kalau mau buka mic juga boleh. Bisa buka mic. Atau di kolom chat juga bisa. Kolom chat kalau mau nanya lewat kolom chat bisa, mau nanya lewat mic juga bisa. Silakan. Bisa dibuka aja mic-nya. Mungkin sambil nunggu pertanyaan, ada yang mau ditambahkan Mas Fajar atau cukup? Eh Sejauh ini sebenarnya cukup, cuma terakhir penutup aja kali ya. Ini udah penutup kah, closing? Nunggu pertanyaan sih, kalau ada yang mau bertanya kayak gitu. Apakah Inco masih relevan untuk invest? Dari Pak Anwar. Inco apakah relevan untuk invest? Inco itu bukan untuk ini ya, untuk apa namanya? Untuk jangka panjang gitu. Jadi bukan buat invest. Tapi untuk apa namanya? Itu saham cyclical, artinya saham sektor mining, artinya di situ untuk swing trading, cocoknya untuk itu ya. Terus Inco sendiri ditinggal sebenarnya oleh salah satu bandar ya. Bandar dari Inco udah meninggal kemarin. Jadi makanya Inco masih ya pergerakannya nggak terlalu signifikan karena ditinggal oleh satu bandar yang biasa memainkan Inco itu sih. Itu just for information aja. Cara menghitung nilai intrinsik bagaimana, Kak? Ini berhubung webinar analisa teknikal trading saham satu-satu, mau dijawab atau gimana, Mas? Di next aja kalau kita ngebahas ini ya. Oh, Nanti ya udah. bahasnya akan panjang, tapi sederhananya nilai intrinsik itu bisa dilihat dari nilai PER-nya, price earning ratio, ataupun dari nilai book value-nya sih. Ada di RTI Business. Terkait pandemi dan vaksinasi, prospek industri farmasi ke depannya menurut Mas Fajar bagaimana? Dari Pak Agil. Mungkin ini pertanyaan menutup ya. Silakan. Oke, terkait pandemi dan vaksinasi, prospek untuk industri farmasi ke depannya menurut Mas gimana? Menurut saya akan selalu bagus ya, karena vaksin itu akan berlaku setahu saya ya, vaksin itu hanya berlaku kurang lebih 1 tahun. Artinya 1 tahun kemudian harus divaksin lagi, 1 tahun kemudian harus divaksin lagi kayak gitu loh. Jadi ini akan selalu continue dan ini jadi salah satu pendapatan terbaru dari farmasi ya, dan apa namanya, ini menjadi prospek bagus sebenarnya kalau untuk farmasi gitu. Kadang tapi ya tadi farmasi itu kayak apa namanya ya, ya sama kayak Gia lah ya. Perpolitikannya itu tinggi gitu. Jadi harganya itu udah kayak gorengan kalau di farmasi ya. Kayak nggak jelas bentuk-bentuk candle-nya gitu. Kadang suka menganalisis berdasarkan teknikal itu lebih kecil kemungkinan benarnya gitu, banyakkan salahnya karena faktor bandarnya pun tinggi karena bandar juga tahu gitu loh mengenai hal tersebut. Oke, mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab, mungkin dari lain kesempatan. Mungkin menutup silakan Mas Fajar. Oke, terima kasih bagi bapak-bapak, ibu-ibu semua yang telah hadir pada webinar kali ini. Semoga berkah di bulan puasa ini menjadi amal jariah bagi teman-teman semua, produktif kayak gitu, menjadi amal jariah, bisa produktif pada hari ini. Pesan saya cuma satu, yaitu adalah
perbanyaklah untuk belajar, khususnya untuk saham, jangan pernah meninggalkan saham. Saya cukup sedih dengan kondisi saham saat ini, di mana saham ditinggalkan oleh para anak muda yang lari ke cryptocurrency gitu. Di mana saham yang udah kita susah payah akhirnya dikuasai oleh lokal, jangan sampai dikuasai lagi oleh asing. Selain itu, bagaimana kita ingin memajukan Indonesia kayak gitu. Salah satunya garda terdepan untuk melihat perekonomian Indonesia baik-baik aja adalah di IHSG atau di saham. Artinya sebagai apa namanya, sebagai anak bangsa alangkah bijaknya, gak masalah main kripto, gak masalah, silahkan aja. Tapi jangan pernah meninggalkan saham. Masukkan duitnya tetap di saham, jangan menghilangkan uangnya dari saham gitu. Kenapa? Karena yang akan rugi teman-teman semua. Dikasih diskon hingga 30%, 50%, tapi nggak ada yang mau ngambil. Yang mau ngambil pada diskon yang malah harga udah terlampau mahal atau tinggi gitu. Itu aja sih Mas. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian webinar trading saham satu-satu pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa di kesempatan webinar berikutnya. Terima kasih.